Oke, udah. Oke. Oke, nah sekarang pertama kita mulai dari CV dulu. Apa yang masih kamu bingungin soal CV? Pertama sih ini nih kayak perkenalan personal summary gitu. Oh, personal Apa summary. yang harus kita masukkan di personal summary di CV? Oke, jawab satu-satu ya. Hmm, Personal summary Oke. atau summary atau nanti kalau di LinkedIn kamu bagian about gitu ya. Ya. Itu tadi ya sama kayak definisinya, yaitu adalah ringkasan dari CV kamu. Oke. Lalu hal apa sih yang harusnya ditulis di situ? Hal yang harus ditulis di situ minimal harus mencakup 3 hal. Atau mungkin 3 hal ini udah cukup, nggak perlu ada hal yang lain. Apa? Satu, kamu itu siapa? Dua, kamu sudah melalui apa? Dan yang ketiga, setelah melalui itu semua, akhirnya kamu bisa apa? Gitu. Ini nggak usah dicatat, nanti kamu tonton berulang-ulang aja ya. Kamu itu siapa? Kamu sudah melalui apa? Dan setelah melalui itu semua, akhirnya kamu bisa apa? Contoh, saya adalah seorang lulusan jurusan akuntansi dari Universitas ABCD dengan IPK 3,9. Kamu itu siapa? Apa yang udah dilalui? Misal gitu ya. Udah kejawab kan? Itu. Saya memiliki pengalaman magang selama 2 tahun di 3 perusahaan yang berbeda, yaitu sebagai sales and marketing, admin, dan sekretaris. Titik. Paham? Gitu. Paham. Dari gitu. Selain itu, saya juga aktif berpartisipasi di organisasi, antara lain disebut organisasinya. Himpunan mahasiswa ini, titik. Saya memiliki keterampilan berupa gitu, mampu mengoperasikan misalkan software apa kamu sebut atau aplikasi-aplikasi yang kamu sebut, gitu boleh. Atau misalkan kamu sebut saya memiliki keterampilan di bidang ini, yang didukung dengan kemampuan komputer, yaitu mampu bekerja dengan baik menggunakan Microsoft Office misalkan, Photoshop, Adobe Premiere gitu, titik misalkan gitu. Selain itu, saya juga memiliki kemampuan komunikasi yang baik menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin. Titik. Paham nggak? Intinya gitu aja. Kamu itu siapa, udah ngelalui apa garis besarnya, dan gara-gara itu akhirnya kamu uh, bisa apa. Gitu. Kalau kamu punya prestasi, Paham. sampaikan prestasinya. Gitu. Kalau misalkan kamu ada pengalaman kerja nih, suatu saat ya, kalau nanti kamu pengalaman kerja mudah banyak atau udah panjang gitu ya, tulis aja. Misalnya, saya adalah seorang lulusan jurusan akuntansi universitas ini, titik. Saya memiliki pengalaman kerja selama 5 tahun, gitu, di bidang ini dan ini. Selama saya bekerja, saya memiliki prestasi antara lain ini. Atau saya memiliki prestasi tertinggi saya di dunia profesional adalah pernah ini. Nggak usah banyak-banyak, titik. Itu. Saya memiliki pengetahuan terkait bidang ini yang didukung dengan kemampuan teknis untuk bekerja menggunakan sebut aplikasi atau software-software tertentu gitu ya, atau tools tertentu gitu. Misalkan kamu mekanik, berarti kamu ngomong saya bisa pakai alat las, alat mesin, alat bubut gitu ya, bisa pakai forklift lah gitu, bisa ini itu gitu ya. Sebut keterampilan teknisnya itu, yang didukung pula dengan kemampuan berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, biasanya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang mahir misalnya gitu, atau yang baik gitu, titik. Udah. Kebanyakan orang di bagian sini salahnya tuh apa, kebanyakan nyerita tuh satu harapan, boleh nulis harapan itu boleh gitu. Saya memiliki ketertarikan di bidang ini, terus ada koma tuh yang lucu, koma, namun tidak menutup kemungkinan untuk bidang lain gitu. Ya itu ya sudah, kalau ini saya ada ketertarikan di bidang ini, namun tidak menutup di bidang lain, artinya semua bidang kan terbuka. Ya sudah, kalau begitu kan nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Gitu. Iya. Boleh nggak itu ditulis? Boleh, itu ditulis kalau kamu mau ada bahasa seperti itu. Tapi yang barusan aku ceritain jangan sampai nggak ditulis dan space-nya habis gara-gara kamu nulis hal seperti itu. Gitu. Ya, Iya. itu. Atau hal yang lain yang biasanya ditulis apa sama fresh graduate. Saya
saya adalah orang yang rajin, tekun, mampu bekerja di bawah tekanan. Pernah ya? Atau mungkin punya mau kayak gitu. Bersemangat, koma, memiliki loyalitas kerja yang tinggi, koma itu. Panjang banget. Tapi itu satu, itu soft skill. Yang kedua adalah, aku nggak bilang hal itu tidak ada di dia. Mungkin ada di dia. Tapi bukan itu yang dicari. Yang teknis-teknis dulu aja. Gitu. Karena itu kan sebenarnya penilaian dia pribadi kan. Gitu. Itu bagus nggak? Sebenarnya bagus. Karena dia pede bahwa saya tuh orangnya pemberani. Saya bisa kerja di tekanan. Itu ada itu di balik keyakinan dia tuh gitu kayak gitu ya gitu, dia meyakini hal-hal itu boleh nggak boleh dicantumin, boleh, asal yang tadi tuh jangan sampai lupa gitu. Kalau space-nya terbatas, harus milih kata yang mana, ya udah yang tadi aja, yang teknis, yang real gitu, nggak bisa dibantah. Kamu ngomong saya mampu bekerja individu maupun tim di bawah tekanan gitu, sama kamu real langsung bilang saya memiliki pengalaman kerja sebagai ini, lebih real yang mana, ya kan? Itu loh maksudku itu. Jadi semua ini fleksibel, tergantung space-nya gede apa kecil. Kalau kecil masukinlah yang sifatnya teknis. Kalaupun space-nya banyak dan kamu pengen menonjolkan tadi ya 3 poin tadi, kamu siapa, sudah melalui apa, dan setelah melalui itu semua akhirnya kamu bisa apa gitu ya. Mungkin tadi prestasi gitu, ya sudah prioritaskan yang itu dulu. Itu ya. Nah, aku langsung jelasin sambungannya. Gunanya apa sih kalau bisa menulis summary yang benar? Oke. Satu, membantu recruiter. Jadi nanti kan yang baca CV itu dua ya. Ada yang HR, ada user. Aku bukan HR, aku user. Oke. Jadi kalau HR dia akan, mungkin kamu pernah baca, pernah nonton di mana bahwa bagi recruiter gitu ya, cepat baca CV itu cuma berapa detik gitu. Nah, dengan menuliskan summary yang benar, dia tuh scanning tuh lari ke arah sana tuh cepet kayak, oh dia anaknya seperti ini. Gitu. Kalau dia pengen detail, cari di dalamnya. Gitu. Ya kan? Kalau masih kurang, tapi menarik, aku undang interview. Atau aku psikotes dulu. Gitu. Bisa. Itu akan memudahkan di situ. Yang kedua adalah, summary yang benar, gitu ya, ringkasan yang benar, bisa kamu pakai di banyak tempat. Contoh, kamu ngelamar kerja lewat email. Ya kan? Di sana entah bisa untuk body email, bisa untuk surat lamaran gitu. Contoh surat lamaran aja atau body email sebenarnya sama fungsinya. Isinya 3 paragraf. Paragraf pertama perkenalan dan sampaikan maksud. Paragraf kedua gambaran soal kamu, dalam tanda kutip ya summary itu. Oke? Yang ketiga adalah sampaikan harapan penutup dan cara menghubungi kamu. Intinya kan kayak gitu. Paragraf pertama misalkan di surat lamaran, perkenalkan nama saya Salma, gitu, lulusan jurusan ini, universitas ini. Saya bermaksud untuk melamar di PT ini, gitu ya, sebagai ini berdasarkan informasi yang saya peroleh melalui postingan Bapak di LinkedIn misalkan pada tanggal sekian, titik. Udah paragraf pertama selesai, oke? Paragraf kedua tadi ringkasan CV kamu taruh di paragraf kedua. Saya merupakan seorang lulusan jurusan ini. Saya memiliki pengalaman ini gitu. Saya mampu ini, saya memiliki prestasi ini titik yang tadi ya yang aku sebut di awal. Terus habis itu tadi summary CV itu bagusnya adalah pada saat summary CV kamu bagus, dia bisa dipakai di banyak tempat, tapi bisa dikasih kepala dan ekor, dikasih kalimat awalan maupun akhiran gitu. Jadi misalkan kalau di sini kamu bisa kasih akhiran gitu. Misalkan kamu udah paragraf kedua diisi kayak tadi kan. Terus kasih ekor. Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan titik 2 apa gitu loh. Tapi awalannya summary CV begitu. Habis itu baru penutup. Apabila Bapak atau Ibu gitu, tergantung nanti rekrutan Bapak atau Ibu ya gitu. Apabila Bapak atau Ibu gitu membutuhkan tambahan informasi terkait dengan kualifikasi saya, silahkan menghubungi saya melalui email ini atau nomor WhatsApp berapa gitu. Itu atas kesempatan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Kelar. Itu bisa untuk tadi ya lamaran, bisa untuk body email, ya kan? Gitu. Selain itu, summary CV lari kemana? Kamu punya akun Jobstreet nggak? Ada. Nah, kalau kamu klik lamaran di Jobstreet, suka ada tuh next, terus ada 200 karakter ya untuk mempromosikan diri ya. Summary CV taruh di situ. Kira-kira, gitu. Kalau aku rekruter suatu perusahaan yang di Jobstreet, ya kan, aku baca nih, oh ada Salman nih gitu.
Terus kamu apply-nya, saya merupakan seorang yang tadi ya rajin, mampu bekerja di bawah tekanan, semangat, optimis, mampu bekerja individu di tim gitu. Kira-kira itu gimana dibandingin sama kamu kayak gitu? Saya merupakan seorang fresh graduate dengan IPK sekian. Saya memiliki 10 pengalaman organisasi dan 3 prestasi internasional, yaitu ini. Saya mampu saya terbiasa bekerja menggunakan Microsoft Office, ini aplikasi kayak gitu. Selain itu saya juga memiliki kemampuan bahasa ini, titik. Lebih menarik itu dong, ya nggak? Gitu. Itu maksudku. Bisa untuk ke sana. Bisa lari kemana lagi? Ayo kita tebak-tebakan. Summary CV bisa lari ke LinkedIn, gitu. LinkedIn. Larinya ke LinkedIn kemana? Banyak tempat summary CV. Misalkan paling gampang yang lamar kerja, gitu. Lamar kerjanya tuh maksudku gini. Kadang kan ada recruiter yang posting lowongan, terus ada arahannya tuh di bawah. Bagi yang berminat silahkan kirimkan DM gitu kan, gitu. Nah daripada kirimkan DM, kalau orang ini belum berteman sama kamu kan nggak bisa di DM tuh, pasti kamu add friend dulu kan, gitu misalkan kirim DM. Nah, daripada cuma selamat pagi Bu, salam kenal, saya Salma, titik bingung. Ya udah langsung perkenalan tadi dikasih kepalanya perkenalan, badannya langsung sampaikan maksud. Saya merupakan gini. Saya berminat untuk mendaftar sebagai ini di perusahaan Ibu. Mohon direview profil LinkedIn saya, atau mohon direview profil LinkedIn saya sebagai bahan pertimbangan. Saya juga lampirkan CV, kasih jebret. Apabila Ibu masih membutuhkan tambahan pertanyaan, silahkan menghubungi saya melalui ini, melalui email ini, atau melalui nomor WhatsApp ini. Selesai. Ya kan? Gitu. Banyak fungsinya. Asal di CV itu udah bener, dia bisa lari kemana-mana. Bahkan saat interview sama HR, interview sama user, ringkasan CV itu bisa kamu pakai untuk jawab pertanyaan apa. Coba perkenalkan dirimu. Tell me about yourself. Nggak usah ngomong saya anak satu dari 11 bersaudara, saya tinggal di sini, saya dari SD sampai SMA di Jakarta, kuliah di Bandung, misalkan gitu. Nggak usah, fokus. Karena tell me about yourself itu tadi, secara nggak langsung itu nanya, sampaikan summary CV-mu. Gitu. Tapi di akhirnya adalah sampaikan maksud. Gitu. Jadi kamu udah gitu. Silakan perkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Salma, lulusan S1 akuntansi dari universitas ini. Saya memiliki pengalaman gini. Udah kan sampai akhir tadi ya, persis kayak tadi gitu. Terus langsung lanjut. Beberapa minggu yang lalu saya memperoleh informasi dari postingan di misalkan yang rekrut tuh kamu tahu tuh gara-gara postingan dia gitu ya. Gitu. Beberapa minggu yang lalu saya memperoleh informasi terkait lowongan kerja sebagai ini di PT ini berdasarkan informasi dari postingan Ibu gitu. Sehingga saya menyegerakan diri untuk melamar kerja di sini. Semoga nanti ke depan kualifikasi saya sesuai ya Bu ya dengan gitu. Dengan apa yang dibutuhkan oleh posisi yang saya lamar gitu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan gitu. Demikian perkenalan saya. Kelar. Sampaikan maksud gitu. Permisi dulu ya. Pamernya gitu. Daripada ya itu tadi kalau di situ bingung, acak-acakan nanti gitu. Kesan pertama tuh di CV gitu. Walaupun kamu jago ngomong, walaupun otak kamu luar biasa, first impression itu di CV kan gitu. Mudahkanlah dulu gitu. Caranya kayak gitu. Daripada tadi misalnya aku interview kamu jawab saya adalah orang yang semangat, mampu bekerja di bawah tekanan begini. Pengalaman kerja aja nggak ada, kerja di bawah tekanan apa? Tekanan kerja apa? Gitu. Kan nggak sinkron misal gitu. Saya mampu bekerja di individu sebagai tim. Ya mungkin ya di organisasi levelnya, organisasi kantor itu tuh lebih kompleks gitu. Dengan berbagai macam budaya yang dibawa sejak awal dibangun dan yang berkembang mengikuti zaman. Jadi daripada nyampein itu, aku balik lagi ya, itu nggak salah ditulis boleh, asal ada space, tapi jangan lupakan yang 3 tadi. Kamu siapa, sudah melalui apa, dan akhirnya bisa apa. Udah. Ini baru sebagian yang aku jelasin ya. Nanti tonton sesiku yang bedah CV itu. Aku mau bedah LinkedIn dulu nanti. Ya, ntar ya gitu. Apalagi sama pertanyaannya. Udah cukup jelas ya? Semoga paham ya. Jadi nanti kamu kebayang aku harus bikin gimana, tapi itu nggak cukup untuk anak-anak yang ada di grup lokerku. Karena kamu kan hitungannya tetap agak baru ya di grup ya nggak sih?
Seingatku tuh kamu belum lama-lama amat tuh ada di grup gitu. Maksudku adalah Iya. yang dari dulu-dulu, yang mulai dari nyari kerja sampai udah pindah-pindah kerja tetap aja di dalam grup gitu ya. Itu caranya udah selevel itu gitu. Mikirnya udah nggak kayak sekedar bikin formula, enggak. Dia tahu, udah paham dari sini aku taruh ke sana, taruh ke sini gitu. Bisa seenaknya banget pindah 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 apa namanya pekerjaan. Selain itu dia juga bisa bikin pintar teman-temannya. Itu namanya menghubung. Jadi nggak sekedar formalitas jawab gitu. Udah makan belum? Udah. Langitnya cerah ya? Ya cerah gitu. Jadi kayak nggak nyambung pertanyaan satu kedua. Ternyata bisa dirangkai gitu. Gitu ya Selma ya. Iya. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya apa? Oh, ini baru satu pertanyaan loh. Wah. Ya, soalnya intinya sih sebenarnya emang bingung, tapi ternyata emang personal summary itu ngejelasin keseluruhan CV kita ya, Pak. Ya, ringkasan saja gitu. Gitu. Ya tadi pokoknya Soalnya yang poinnya tadi. 3 kunci itu tadi. Gitu. Karena kalau 3 kunci tadi nggak kejawab, pasti HR-nya atau usernya nanya gitu. Gitu. ya, Nanya, pasti nanya gitu. Ya, kan macam-macam interview ya gitu. HR juga macam-macam. Ada yang recruiter tuh biasa, ada yang recruiter ada pura-puranya tuh gitu. Pura-pura jutek, pura-pura galak, pura-pura baik banget gitu. Kalau udah kerja ternyata galak, sebaliknya gitu. Oh, ada gitu. Itu bisa dibuat. Itu biar tahu reaksimu tuh gimana sih kalau aku jutek gitu. Gimana sih reaksimu kalau aku galak gitu. Gimana kalau reaksimu tuh kalau aku memuji-muji kamu gitu. Kamu terbang kalau dipuji-puji gitu. Gitu. Ya gitu-gitulah. Itu ada skenario itu nanti bahas ya. Jangan ya, itu nanti. Oke. Bab selanjutnya. Oke, lanjut. Terkait dengan CV lagi. Apa yang masih kamu bingung? Ini aku sambil buka CV-mu aja. kalau ini nih Pak, kalau sertifikat, misalnya kita menyantumin sertifikat nih, Mm-mm. apakah yang kita cantumin itu boleh dari tahun berapa tahun ke belakang gitu? Apa boleh kayak misalnya dari selama SMA atau selama SMP gitu bisa dimasukin juga? Kalau bisa, sertifikat itu yang masuk adalah sertifikat satu. Jadi gini, sertifikat kan ada dua ya, Maya. Ada sertifikat yang ada expired-nya, expiry date gitu ya. Ada yang nggak ada kan gitu. Kalau yang ada Ya. expired date kan, yang tadi misalnya kayak TOEFL, IELTS dan lain-lain gitu ya, TOEIC dan lain-lain gitu, ya lampirin yang terbaru kan, ya. Terus kalau yang nggak ada batas expired-nya gimana? Ikutin. Ikutinnya apa? Aku sangat menyarankan cukup masukkan periode pendidikan terakhir. Jadi misalkan kamu anak S1 misalnya. Nah, organisasi sertifikat itu adalah kesibukan kamu selama kuliah saja gitu. Iya, iya. Tapi kalau selama kuliah itu masih kurang, masukin yang selama SMP boleh. Tapi jangan tiba-tiba langsung eh, SM kuliah terus kuliah terus SMA ya. Jadi cara ngelihatnya gini. Maksudnya sertifikat ini kan ada dua nih. Kamu ikut sertifikasi atau kamu ikut organisasi atau kepanitiaan terus dapat sertifikat gitu kan? Atau gimana yang kamu maksud sertifikat itu apa? Iya, Ikut ada seminar, dua sih. ya, Iya, ya kan? sama seminar. Karena gini, ini beda-beda case nih gitu. Kalau ada suatu training yang pernah kamu ikutin tapi nggak ada sertifikatnya, nggak apa-apa tulis aja gitu. Oh, Misalkan iya. nih, aku selama kuliah Kak, sebenarnya tuh ikut training tuh ada 10 misal. Tapi yang ada sertifikatnya cuma 5 atau 3. Jadi aku cuma berani masukin 3 gitu. Kalau saranku masukin aja semua yang relevan dengan jabatan. Jangan yang kamu lamar. Gitu. Nggak usah terlalu takut soal nggak ada sertifikatnya gitu. Daripada nanti kamu tiba-tiba langsung masukin yang SMA, nanti takutnya, oh ini kok yang ini kok kurang gitu. Tapi uh, ini mungkin bahasnya aku langsung nyambung ya. Jadi anak kuliah itu harus ada pengalaman, nanti ada namanya pengalaman organisasi. Jadi judulnya itu sendiri-sendiri ya. Nanti kan ada informasi pribadi yang ntar aku jelasin. Tapi nanti ada bagian organisasi. Organisasi itu ya ada namanya judulnya pengalaman organisasi gitu ya. Pengalaman organisasi itu isinya ya organisasi, yaitu suatu jabatanmu yang dengan suatu struktur dalam periode lama gitu ya. Dengan suatu fungsi gitu, organisasi, ada kepanitiaan, kamu pernah ikut event apa sebagai panitia apa gitu. Ada keanggotaan, misalnya ada himpunan apa seluruh Indonesia
atau himpunan apa seluruh dunia atau seluruh Asia gitu yang kamu ikutin jadi membernya gitu kan. Tapi di dalamnya ada juga yang judul kan training gitu kan, training dan sertifikasi gitu misalkan, seminar misalkan. Isinya ya semua training kan gitu, sertifikasi kalau kamu punya gitu, atau training-training yang kayak eh, training biasa online kayak webinar gitu, atau yang guest lecture misalkan kayak gitu, honorary lecture gitu, atau ada dosen tamu apa internasional apa gitu. Ya kalau nggak ada sertifikatnya ya nggak apa-apa, itu masukin aja gitu. Tapi kalau bahas balik lagi ke waktunya kapan, memang paling bagus adalah penanda waktu terkini gitu. Mungkin. Terkini aja. Kalau kamu anak kuliah ya udah selama periode kuliah aja. Karena organisasi itu ada yang organisasi di kampus, ada organisasi di luar gitu. Gitu. Nah, gimana caranya kalau kamu udah mengikuti, nggak ada gara-gara nggak ada sertifikat, nggak berani kamu masukin gitu. Kalau kamu pede masukin aja daripada kamu ngelempar pengalaman SMA atau SMP. Karena akan lebih menarik kalau semuanya tuh paling update. Gitu. Apalagi fungsinya lebih bagus. Oke ya. Gitu. Itu nanti masuknya ya ke pengalaman pendidikan. Itu pendidikan cukup pendidikan terakhir yang ditulis atau 2 terakhir gitu. SD sampai TK nggak usah dimasukin gitu misalnya. Gitu. Iya, kalau Apalagi misalnya ini PKL, pengalaman PKL atau internship itu tulisnya di mana gitu. gimana? Enggak. Ya, gimana? Lanjut. Enggak lanjut aja. Apa asal ngomong aja udah. Kita lagi ngobrol Enggak, santai. jadi Salma tuh pengalaman PKL itu hanya sebulan gitu, kayak gak apa-apa kalau kayak gitu itu dicantumin juga Enggak apa-apa, karena enggak apa-apa. hanya sebulan Enggak gitu. apa-apa, enggak apa-apa gitu. Jadi magang tadi ya, magang dibayar, magang nggak dibayar, freelance misalkan part time, terus kamu entrepreneur apa, ada usaha apa kayak gitu, kerja kontrak, kerja tetap itu ada di pengalaman kerja semua. Itu pede saja. Kalau pengalaman Nah, kalau kerjamu, kalau kamu PKL-mu ada banyak gitu ya, yang kamu ada banyak, kayak yang pendek-pendek nggak usah dimasukin gitu. Tapi kalau memang ah, nggak ada penggantinya gimana? Daripada CV-mu kosong, padahal kamu udah beneran ngalamin, dan dari periode yang pendek itu ternyata kamu jadi jago sesuatu, kan nggak bisa aku nebak. Aduh, ini anak masa nebak gitu. Kayaknya pengalamannya banyak nih, cuma nggak ditulis gitu. Masa gitu sih? iya Ya iya. bisa, itu ada ilmunya, itu menerawang itu juga ada. Gitu. Cuman bukan itu. Hmm, Ya bukan menerawang juga sih, itu lebih lebih menggali info gitu ya. Itu iya. benar-benar ilmu intelijen. Iya, nggak bukan intelijen sih, itu kayak cuma apa namanya? Micro expression dan body language gitu. Ntar lah, itu bab lain, itu terlalu bingung nanti. Oke, Iya. lanjut. Tapi kalau misalnya kayak pengalaman PKL itu nggak ada suratnya, misalnya nggak apa-apa itu tuh. Nggak apa-apa. Jadi yang penting tulis adalah, ingat ya, pengalaman kerja, pengalaman organisasi, seminar atau kepanitiaan apa gitu ya. Tulis Hmm, nama perusahaan atau instansinya atau lembaganya, ya kan? Ada juga ya. periodenya kapan. Terus kamu sebagai apa gitu. Minimal tuh ada 3 itu. Gitu. Nanti urusan nulis pengalaman kerja ya ada job, mungkin dikasih job desk, dipakai bullets and numbering gitu ya, terserah itu boleh, atau pakai sebagai satu kalimat berapa baris gitu boleh. Tulisin prestasi gitu. Kalau organisasi pun juga demikian. Misal kamu mau kasih job desk kamu waktu di organisasi itu, terus mungkin ada capaian tertentu boleh kayak gitu. Soalnya kemarin tuh kayak sempet takut sih nyantumin, tapi kayak lupa gitu, lupa buat minta surat tanda terima PKL-nya. Oh, nggak masalah. Kalau ada surat tanda terimanya, lampirin. Kalau nggak usah, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan masih bisa kamu perjuangkan nih, diminta ya, gitu. Iya, iya. Itu nggak apa-apa. Oh, oke, Minta dibuatkan itu gampang itu, serius. oke, Lebih siap. mudah. Oke, apalagi? Ini masih yang general dulu Eh, nih, yang kau bingungin soal CV nih, gitu. Barangkali aku tanpa perlu membuka-buka CV-mu, gitu ya, udah kejawab. Gitu. Iya, udah. Em, Apa yang masih kamu bingung soal nulis CV-mu?
sebenarnya kalau CV itu poin-poin yang paling pentingnya itu apa Pak selain personal summary? Semuanya penting. Jadi gini, aku mau bandingin dua hal ya. Walaupun aku udah kemarin aku cerita sama siapa ya. Nanti kamu coba tonton ya kalau aku yang berdua sama siapa gitu ya. CV itu ada dua tuh, ada CV fresh grade, ada CV experience, oke? Untuk seorang yang udah berpengalaman, experience, dia tuh akan dinilai dari kamu tuh udah ada pengalaman kerja apa, berapa lama, akhirnya kamu terampil dalam hal apa, dan selama kamu bekerja di perusahaan sebelum-sebelumnya itu, gitu ya, kamu punya prestasi apa, kontribusi apa, bukan sekedar fungsional ya, itu. Kalau kamu jadi staff admin, kerjaannya jadi admin gitu. Atau kamu jadi sales, jualan. Tapi kontribusi yang dimaksud adalah apa yang membedakan kamu dengan yang lain. Jadi yang disorot adalah pengalaman kerjanya dan prestasinya. Oke, itu yang nomor satu. Yang nomor dua, baru training-training yang mungkin dilakukan dia selama dia tetap bekerja. Baik in-house training, jadi training yang dilakukan oleh perusahaan tersebut ya untuk meningkatkan kemampuan karyawannya, maupun training yang kamu inisiasi sendiri di luar gitu. Jadi seorang yang punya pengalaman kerja itu dinilai dari sisi itu. Kamu jadi jago apa, teknis apa, spesialis apa, pernah melalui apa gitu ya, punya prestasi apa, lebih ke arah sana lah. Oke ya, kerja itu yang jadi utama. Kalau fresh graduate, sebenarnya itu bisa dibilang fresh graduate itu secara general itu adalah yang dilihat pertama adalah keseimbangan antara prestasi akademis dan non akademis. Ada anak IPK-nya 4. Oke? IPK-nya 4. Nggak ada pengalaman organisasi, nggak ada kepanitiaan, nggak ada ini. Ya buat apa? Sekarang ada lagi orang IPK-nya 3,3 gitu. Atau mungkin 3, tapi dia punya prestasi, suka pernah ikut summer camp di negara mana misalkan kayak gitu. Terus organisasinya banyak. Bahkan dia ada magang nggak cuma satu. Bahkan dia pernah apa misalkan jualan apa gitu ya. Itu part time apa gitu. Ini lebih menarik, resourceful. Jadi yang dicari kamu tuh seolah-olah bilang kayak gini loh. Pak atau Ibu rekruter, ini loh saya punya catatan akademis yang bagus loh. Saya berasal dari kampus yang bagus, IPK-nya bagus, misalkan gitu ya. Gitu. Ya. Dan saya lulus dengan bagus gitu ya. Tepat waktu apa enggak atau lebih cepat terserah gitu ya kamu sampai ini tuh. Nah, selain itu, Bapak atau Ibu gitu ya. Selain saya punya prestasi di bidang akademik, kerjaan saya tuh nggak cuma belajar doang loh. Ini loh, saya punya pengalaman magang, saya juga punya pengalaman organisasi, gara-gara itu sekarang saya jadi terbiasa dan punya pengetahuan terkait ini gitu. Makin balas makin bagus ya kan. IPK makin tinggi, organisasi kepanitiaan dan lain-lain makin tinggi, ini kan jadi mahal nih, gitu kan. Jadi fresh graduate itu sebisa mungkin memamerkan keseimbangan ini antara prestasi akademis dan prestasi non akademis. Tapi kalau misalkan kita nggak bisa ini gimana? Nggak masalah. Karena nanti akan kejawab, oh ini loh IPK-nya dia nggak terlalu tinggi. Karena dia tuh ya juga sibuk organisasi, ini, paham nggak? Gitu. Ya. Atau, loh ini dia pengalaman organisasi kok nggak banyak, seminar nggak banyak. Oh tapi dia ada sambil kerja loh kuliahnya, gitu. IPK-nya jadi nggak terlalu tinggi, tapi ini masih masuk lah, gitu. Paham ya? Nah sekarang ini nilainya nggak tinggi-tinggi loh. Ini organisasi juga anggota cuma penanda waktunya juga cuma tahun-tahun ini ya, 2 tahun terakhir dia ngapain gitu. Terus ini kepanitiaan juga nggak ada loh gitu. Jangan-jangan kalau misalnya anaknya sekarang ditanya ini kamu kok nggak ngapa-ngapain, gimana selama kuliah? Belum nanti ada pertanyaan setelah kamu wisuda sampai sekarang kamu ngapain? Kenapa nggak ngelamar COVID Pak gitu misalkan? Nah ya nggak bisa itu. Jadi yang dilihat itu nggak setiap kandidat itu, jadi ini rekrutmen itu sifatnya tuh bukan yang sesuatu yang strict ya. Sesuatunya tuh ada fleksibilitas yang terukur gitu. Ada yang fleksibel, ada yang fleksibelnya tuh kayak bersyarat tapi bersyarat yang masih logis, masih memanusiakan. Karena rekruter juga tahu nggak ada satupun kandidat yang sempurna gitu. Itulah tugasnya kita untuk merekrut dengan yang sebaik-baiknya. Nggak harus yang hebat dulu, tapi punya potensi untuk dihebatkan. Gitu. Itu kan, Iya. gitu.
Jadi nggak underqualified, nggak overqualified gitu. Nah, makanya kita sebagai seorang fresh grade misalkan harus ingat itu ya, kamu dan teman-teman mungkin yang nanti nonton ini gitu ya, bahwa yang terlihat menarik untuk fresh grade itu adalah keseimbangan ini loh. Prestasi. Aku nggak ngomong keseimbangan aktivitas. Kalau aktivitas ya semua beraktivitas, semua semua simpelnya tuh semua bernafas, semua bangun tidur, semua mandi, semua ke kampus, semua belajar, semua dapat nilai. Cuman nilainya berapa gitu loh ibaratnya. Semua juga bersosialisasi. Ya, kamu sosialisasinya apa? Kamu sekedar say hello, ternyata dia sosialisasinya dalam suatu wadah organisasi gitu ya. Dia cuma sekedar main sama temen, nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi, ngerokok-ngerokok, minum-minum. Yang di sini dia kumpul, diskusi sesuatu, presentasi ini itu, mungkin ada kegiatan sosial rutin gitu-gitu. Sama-sama berinteraksi, sama-sama berkomunikasi, hasilnya kan beda gitu. Sehingga jadi fresh grade saranku tadi ya, tolong ini usahakan dua ini tuh balance gitu. Nah, nanti kalau kamu sudah punya pengalaman kerja, jangan hanya tonjolkan saya pernah kerja di mana aja. Tapi di sini saya jadi bisa ini, saya punya prestasi ini. Di sini saya punya tanggung jawab ini, jadi bisa ini, dan di situ waktu itu saya punya prestasi ini. Itu yang bikin mahal. Gitu. Oke ya. Ya, Itu. siap, siap. Simpel kan? Ya simpel. Yang Ya. lakuin yang susah itu. Karena orangnya kan beda-beda gitu. Fresh grade. Karena waktu aku jadi fresh grade juga mengalami hal yang sama gitu. Aku bingung mau belajar sama siapa gitu. Di LinkedIn belum banyak kayak sekarang orang Indonesianya gitu. Belum banyak influencer yang posting ini itu yang bisa aku pelajarin gitu. Sekarang belajar banyak gitu. Iya, Nah, gampang, iya. dimudahkan. Ya, betul. Ayo lanjut. Apalagi? Udah kayaknya. Udah, Cukup. yang general udah cukup. Oke? Ya, Oke, yang general udah cukup. Sekarang aku mau lanjut ke yang lebih detail ya. Oke? oke. Oke, bentar. Tunggu sebentar.